Bisa balik lagi misalnya berkata khusus mantap dulu kepala malam pulang subuh jalan halaman berapa? Halaman 21, satu baris dari atas fil akhbar. Halaman 21, satu baris dari atas fil akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa fil akhbari anna al-arda tutwa lahum wa yunadawna bitahiyati wa yattahifuna bi anwa'il birri wal karamati fahani'an bima dhafiru bihi wa ahsanallahu a'za'a man ghafala 'anil nadari fi khalasi nafsihi wa a'ana at-taliba alladhi lam yasil ila al-maqsudi ka'amsalina wa laqad arada li fi sifati hali abyatun min asy-syi'ri wa hiya dhafira at-talibuna wattasala al-waslu wa faza al-ahbabu bil ahbabi wa bagina mudabdabina hayara baina hadd al-wisal wal ijtinabi nartajil qurba bil bi'adi wa hadha nafsu halil muhali lil albabi fasqina minka syarbatan tudhibul ghamma wa tahdi ila tariqi sawabi ya tabib siqami ya murhimal jurhi wa ya munqidhi minal awsabi lastu adri bima udawi siqami aw bima za'afuzu yawmal hisabi wal yanqabit ya nun apa nun ya nun wal nasib pakai nun terus ya ya ini ada wal nakbit al-an inan banan narji' ila al-maqsud min sya'nil uzlah faqad kharajna an syartil bab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la nuhsi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya? Berkata Imam Al-Ghazali, wa fil akhbari, dan banyak kabar-kabar gitu. Wa fil akhbari, dan banyak kabar-kabar yang menyatakan
ya, annal ardu tutwa lahum, bahwasannya bumi ini digulung bagi mereka, digulung bagi mereka, maksudnya jadi kalau mereka mau melangkah itu bumi jadi sempit, jadi apa? Jadi pendek, jadi tinggal melangkah udah nyampe di belahan bumi yang mana gitu. Jadi bumi itu tua, kayak karpet digulung, nanti habis itu dibentang lagi, digulung, dibentang lagi. Anal arwah tutwa lahum, orang-orang tertentu tersebut, jadi makanya mereka tiba-tiba bisa di mana, tiba-tiba bisa di mana. Wa yunadawna bitahiyyat, itu kan mereka para wali-wali abdal. Jadi gampang, dipanggil aja, yunadaw dipanggil aja muncul. Yunadawna bitahiyyat, itu mereka orang-orang yang nggak mau ketemu orang tapi hadir di jamaah-jamaah kebaikan-kebaikan, mereka hadir di tengah-tengahnya, ya kan? Wa yattahibuna bi anwa'il bir wal karamat. Maka mereka tetap walaupun mereka hari-harinya ibadah, tapi tetap mereka tidak hilang berkah daripada perkumpulan kaum muslimin, mereka tetap hadir karena bumi itu sejengkal aja, selangkah aja nyampe, selangkah nyampe. Fahanian, maka sungguh beruntung bima dhafiru bihi, sungguh beruntung mereka yang mendapati itu, yang mendapati karomah seperti itu, sungguh beruntung mereka, sehingga waktunya maksimal, ibadahnya nggak terganggu, langkahnya cuma sebentar nyampe, nggak jadi full hari-harinya, waktu-waktunya maksimal, lebih maksimal lagi, ya kan? Fahanian, maka sungguh beruntung kata Imam Ghazali orang-orang yang mendapati karomah seperti itu. Kemudian wa ahsanallahu azaman ghafala anin nadhar. Dan kemudian apa nih, ahsanallahu azza itu apa? Kalau orang mau a'adallahu ajrakum wa ghafara lakum wa ahsana azaakum, gitu kan? Kalau orang ada musibah, a'adallahu ajrakum wa ghafara limayitikum wa ahsana azaakum. Dan musibah bagi kita, kata Imam Ghazali, bagi kita wa ahsana, dan musibahlah bagi kita yang jangankan mendapatkan karomah itu, tahu pun kagak. Musibah bagi kita yang jangankan mendapat karomah bisa melangkah kemana tiba, itu kita kan nggak dapat, tahunya pun kagak, maka musibah bagi kita. Kok bisa nggak dapat? Apa kurangnya kita? Ibadah kita seperti gimana banget itu dibanding ibadah mereka. Kalau mereka bisa nyampe, kita nggak nyampe. Umur berapa ini kita? Tahu pun kagak, nyicipin kagak, kan? Apalagi dapat, gitunya. Maka sungguh musibah bagi kita. Ahsana azaman wa fal'an nadhar fi khalasi nafsi. Dan mudah-mudahan Allah Taala a'ana, kata Muzali, menolong at-talib, pelajar-pelajar kayak kita nih lagi menuntut ilmu kan, Allah talib menuntut ilmu, semoga Allah menolong kita, ya, karena kita dalam musibah ada di dalam yasid dalam maksud, kita belum nyampe ke yang kita tuju, kita masih di jalan, masih nyari jalan mana yang sampai kita nyampe, belum nyampe nih, masih capek menuntut ilmu aja, belum nyampe. Kamsalina seperti kita, kata Muzali, semoga Allah menolong kita, kata Muzali. Walaqad arada li fi sifati hali abyad, katanya, maka ada abyad bait syair yang katanya sifat hali ini sesuai dengan keadaan kita, kata Ghazali. Keadaan kita, Imam Ghazali enggak cocoknya ke kita ini, ya, syair ini karena Imam Ghazali ada sifat-sifat kita di dalam syair ini, katanya. Apa itu? Katanya wahia dhafiral matlub dhafirat talibun, orang yang tadinya dia menuntut ilmu sudah mendapat yang mereka. Ini pelajaran sama-sama kita belajar, itu sudah dapat yang mereka mau. Waktu selalu udah mendapati apa yang mereka mau dan nyampe di tempat tujuan, katanya. Wa fazal ahbab. Kalau katanya pengantin sama pengantin udah ketemu, udah di pelaminan, gitu. Ya kan? Pengantin sama udah. Ini kita masih belajar. Wah bagina, terus kita bagina, sisa kita sama-sama belajar tadi. Yang belajar sama-sama kita udah nyampe, udah lulus, udah nikah, udah segala macam. Wah bagina, tinggal kita. Kata kita, apa kita? Mudabdabin, terombang-ambing, nggak ke sono, nggak ke sini. Dibilang bukan belajar. Dibilang bukan nuntut ilmu.
Tapi kok nggak nyampe-nyampe? Katanya, mudabdabina hayaro bingung. Kayak orang bingung di tengah laut yang luas, mau kemana arah, masih belum nyampe-nyampe. Baina hadil wisoli wal jitinabi. Mau dibilang nyampe, kagak nyampe. Mau dibilang jauh, kagak jauh. Gitu kan? Mudabdab. Nartajir qurba bil bi'at. Kitanya sih nartaji, mengharap al-qurba, mengharap kedekatan bil bi'at. Ini dia nih, salahnya di sini berarti. Nartajil qurba bil bi'at. Kita mengharap kedekatan, tapi kita mengharap kedekatan dengan kejauhan. Ini itu dia salahnya kita itu. Salahnya kita mau dekat, tapi yang perbuatan kita itu mau jauh, gitu. Kita mau dekat, tapi mau jauh. Omongnya mau dekat, prakteknya mau jauh, gitu. Itu salahnya di situ, ya kan? Nggak bakal bisa nyampe. Itu pokoknya itu di hakikatnya. Kalau kita memang mau nyampe, itu jadi apa namanya? Jadi jagonya orang ya bukan bisa ini bisa itu. Jagonya orang ya pokoknya bagaimana bisa dia dekat sama Allah Ta'ala, itu aja nya. Itu hakikatnya. Ntar kalau dia dekat sama Allah, semua kejagoan-kejagoan itu akan dikasih ke dia. Gitu. Jagonya orang bukan bisa nonjok dinding rubuh, bukan jagonya orang bukan bisa lompat dari ini, bisa di latihan lompat dari sini nggak apa-apa. Bukan itu, jagonya orang bagaimana bisa dekat sama Allah Ta'ala dan terus menerus. Nah, di situ dia kalau misalnya dia itu memadamkan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu itu kan berkobar. Hawa nafsu itu kan berkobar. Kalau dia bisa memadamkannya, nah itu dia jago di situ dia jago. Kobarannya terus dipadamkan total nggak boleh. Dipadamkan total mati, kitanya mati. Nah, itu bagaimana caranya dikendaliin tuh apinya, jangan sampai kobarannya mengganggu dia. Nah, itu yang jago itu, dan mesti terus menerus sama dia hidup. Kalau enggak ya mati. Dan kalau dia terlalu berkobar berbahaya. Bagaimana itu jagoan di situ? Kalau dia bilang jagoan di situ. Kalau dia mau nartajir qurba bil bi'at, itu dia. Maka jangan sampai begitu kalau nartajir qurba bil bi'at. Memang itu hakikatnya kita. Ngomongnya doang, mau dekat, prakteknya enggak. Berat ya, itu berat. Cuman mesti jalani, enggak bisa tidak. Wa hadza nafsu halil muhal. Kalau begitu kamu terus, kata Imam Ghazali, maka ini katanya hadza nafsu halil muhal. Itulah kata Imam Ghazali, keadaan yang mustahil, kata Imam Ghazali. Halul muhal lil albabi. Orang yang mustahil. Mana mungkin kita mau dekat ke sono, jalannya ke sono. Mau dekat ke rumah Pak Ridwan. Anda mau ke rumah Pak Ridwan, tapi jalannya ke sono, nyampe nggak? Kagak bakal nyampe. Kalau mau dekat ke sono jalan ke sono, makin dekat, gitu kan? Ini enggak, mau dekat sama Allah Ta'ala, tapi perbuatan orang jauh sama Allah Ta'ala. Mana bisa nyampe? Muhal, rubah haluan, ya kan? Fasqina, maka minta tolong sama Allah. Fasqina, wahai Allah, bantu kami. Minka syarbatan, kasih kami air. Tudhibul gham, yang menghilangkan daripada kesumpahan kami. Wa tahdi ila tariqis shawab, yang bisa menuntun kami ke jalan yang benar. Kemana itu arahnya? Ya tabibas siqam, wahai Allah yang menyembuhkan orang kita yang sakit. Wa murhimal juruh, yang mengobati luka-luka yang ada pada kami. Wa ya mungkiri, wahai Allah yang menolong kami minal awsab, daripada musibah-musibah yang kami di dalamnya. Lastu adri, aku nggak tahu bima udawit siqami, aku sakit udah banyak di badan aku nggak tahu bagaimana menyembuhkannya. Au bima ada aku tu yaumul hisabi, atau dengan apa bagaimana aku bisa selamat di hari kiamat. Ini Imam Ghazali bilang ini keadaan saya, katanya. Wah, bukan saya, kita. Imam Ghazali mah kagak. Ya kan, yang begini nih kita, yang ngasih obat ke kita, ngasih tuntunan ke kita. Padahal kita ini, ya kan, bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali mau udah aman, ya kan, aman. Wal naqbid, katanya. Maka sekarang kita tutup, kata Imam Ghazali. Kita tutup pulpen, kata Imam Ghazali. Naqbid al-an nal banan.
pulpen kita tutup ya. Udah kelewatan ini, ngomongnya kepanjangan nih, masalah uzlah, masalah tabarruk, kemana-mana ngomongnya kata Imam Ghazali. Itu kan dari beberapa pertemuan nih, masih uzlah lagi masih katanya. Maka kita tutup pulpen. Narji ilal maksud, maka kita kembali ke maksud yang pertama dari kitab ini, min sya'anil uzlah, daripada tentang uzlah, faqad kharajna an syartil bab, maka kita telah keluar daripada bab yang seharusnya kita membahasnya. Fa in qila, kalau ditanya, alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ruhbaniyatu ummati al-julus fil masajid. Apakah kalau ditanya, apakah bukannya pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruhbaniyatu ummati al-julus fil masajid. Rahbaniyatu ummati al-julusu fil masjid. Ahli, maknanya wallahu a'lam, ahli ibadah dari umatku, kata Nabi SAW, adalah yang duduk di masjid, yang i'tikaf di masjid. Itu ahli ibadah dari umatku. Wa fihi zajrun, seakan-akan di situ ada larangan untuk menyendiri. Artinya mesti ke masjid, mesti berbaur di masjid, mesti berkumpul di masjid. Fa'lam, katanya. Maka dijelasin lagi. Ada hadis kan, jadi beberapa hadis itu kan ada. Jadi seakan-akan tadi bakal dipakai itu hadis tersebut seakan-akan untuk anti uzlah atau anti tafarrudah. Jadi gitu ya. Maka memang gue jelasin lagi. Ada beberapa hadis memang, ada beberapa hadis. Padahal tidak bertentangan tentang hadis tersebut dengan uzlah. Ya, katanya fa'lam anna dzalika fi ghairi zaman fitnah. Ketahuilah bahwasanya itu yang dimaksud sama seperti yang sebelumnya. Di selain zaman fitnah. Kalau zaman fitnah enggak begitu hukumnya, gitu kan? Fi ghairi zaman fitnah, kama dzakarnahu wa aidan fa innahu yajlis fi masjid wa la yukhalitun nas wa la yudkhiluhum. Dan itu pun duduk di masjid. Arti duduk di masjid satu di sono, satu di sini, ibadah, baca Quran, di khotam, sholat di sana, sholat di sini, sholat. Itu kan namanya bukan duduk di masjid kayak kita. Kalau kita duduk di masjid ngopi, ya kan? Di masjid ngobrol. Kebanyakan ngobrol yang nanti daripada ngajinya. Nah, ini enggak, ini duduk di masjid maksudnya ibadah, yang satu di sana sibuk ibadah, yang satu sibuk ibadah, yang satu sibuk gitu maksudnya, ya kan? Nah, jadi bukan berarti di situ berbaur. Manteni fayakunu bi syakhsi ma'ahum wa fil ma'na munfaridan. Makanya walaupun kesannya menyatu di masjid tapi berpisah dalam makna, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing gitu. Wa hadha huwal ma'na fil uzlah. Inilah yang dimaksud dengan uzlah wa tafarrud alladzi nahnu fi syari'i, yang kami telah menjelaskannya. La tafarrud bi syakhsi, bukan artinya uzlah artinya mesti ke gunung-gunung, kan kita nggak setuju itu kata Imam Ghazali. Kita setujunya tetap berbaur tapi menyendiri gitu. Jadi bukan berarti total, yang kita sarankan bukan total. La tafarrud bi syakhsi wal makan fafham dzalika. Maka cocok, hadis ini cocok, masih tidak bertentangan dengan makna uzlah. Fafham dzalika rahimahullah wa fihi yaqulu. Maka atas makna ini berkatalah Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, berkata Ibrahim bin Adham, kun, ini dia kata-kata Ibrahim bin Adham, kun wahidan jami'an. Jadilah kamu sendiri tapi berkumpul, wa min rabbika dza unsin wa minan nasi wahsyian. Dan dengan Tuhanmu kamu asyik, dengan orang kamu liar. Dengan Tuhanmu kamu asyik, dengan orang kamu liar. Binatang liar gimana sih? Mau disentuh lari. Binatang liar, wahsy. Itu kalau wahsy itu ada bakor wahsy, ada bakor ahli. Ya kalau di fikih ada itu bakor, sapi yang jinak, sapi yang tinggal bersama masyarakat. Ada sapi yang bakor wahsy itu zebra. Kalau zebra itu bisa nggak dipegang? Mana bisa dipegang? Kabur. Kalau sapi yang jinak ahli, ya dipegang, iya nurut, disembelih juga dia nurut, ya kan. Ini kalau sama orang kayak binatang liar, nggak bisa disentuh. Tapi kalau sama Allah berasik-asikan gitu. Ini kata-kata daripada Ibnu Qila, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadatu
We're